Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini anak-anak sudah siap belajar? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar IPA dengan judul Sumber Bunyi, Proses Terjadinya Bunyi, dan Pendengaran Manusia. IPA kelas 4. Disimak ya anak-anak ya. Apakah kamu suka mendengarkan musik? Kita dapat mendengar musik-musik atau bunyi-bunyian, kicauan burung, dan sebagainya dengan menggunakan telinga. Salah satu sumber bunyi adalah alat musik. Perhatikan beberapa alat musik di bawah ini beserta sumber bunyinya. Yang pertama yaitu gitar. Gitar dapat menghasilkan bunyi karena dipetik senarnya. Yang kedua, drum. Drum dapat menghasilkan bunyi karena dipukul. Yang ketiga, biola. Biola dapat menghasilkan bunyi karena digesek. Yang keempat, suling. Suling dapat menghasilkan bunyi karena ditiup. Telinga merupakan salah satu panca indera manusia yang berfungsi untuk mendengar. Bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan alat pendengaran. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian. Pertama, telinga bagian luar. Kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Pada slide ini, Ibu tampilkan penampakan telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Anak-anak, disimak ya gambarnya dan tolong diperhatikan. Telinga bagian luar. Yang pertama yaitu adalah daun telinga. Fungsi daun telinga adalah menangkap getaran bunyi. Yang kedua, lubang telinga. Fungsinya untuk meneruskan bunyi ke gendang telinga. Yang ketiga, liang telinga atau saluran telinga, menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke telinga tengah. Telinga bagian tengah. Yang pertama adalah gendang telinga. Berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang pendengaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran, martil, landasan, dan sangurdi. Fungsinya untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga, saluran eustasius, yaitu menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Yang terakhir yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau koklea. Fungsi dari koklea yaitu menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran dan otak. Yang kedua, 3 saluran setengah lingkaran. Fungsinya adalah sebagai alat keseimbangan. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Berikut proses bunyi terdengar oleh telinga. Bunyi yang dihasilkan berasal dari sumber bunyi, merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga. Getaran dari sumber bunyi ini dilanjutkan ke gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga dan merambat ke liang telinga. Lalu, bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga. Setelah
bunyi menggetarkan gendang telinga, maka gendang telinga akan bergetar dan menggetarkan tulang telinga. Lalu koklea menangkap getaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Setelah tadi kita membahas tentang cara kerja telinga, mari kita lanjutkan gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu tuli. Tuli adalah tidak mampu mendengar bunyi. Gangguan ini tidak dapat mendengar suara secara sebagian atau keseluruhan pada salah satu atau kedua telinga. Yang kedua yaitu otitis media. Otitis media adalah infeksi telinga tengah akibat kuman sehingga bernanah. Yang ketiga, otosklerosis. Otosklerosis adalah tulang pendengaran di dalam telinga kaku dan tidak dapat bergerak sama sekali. Penyebabnya adalah tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan. Penderitanya sulit untuk mendengar. Yang keempat yaitu tinnitus atau kata lainnya adalah telinga berdenging. Ditandai oleh sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung secara singkat ataupun lama. Penyebabnya adalah gangguan pada sel saraf atau kebiasaan mendengar dengan suara volume yang kencang. Agar tidak terjadi gangguan telinga, telinga harus dijaga dan dirawat secara teratur. Berikut beberapa cara menjaga telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar menggunakan sapu tangan atau kapas bersih dengan air yang hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam ke saluran telinga. Dan jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan menggunakan benda tajam. Karena jika tertusuk akan menyebabkan infeksi. Dan anak-anak juga jangan membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud. Karena ketika menggunakan cotton bud bisa merusak gendang telinga atau merobek gendang telinga. Nah, yang ketiga, jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT. Yang keempat, bila ada suara yang terlalu keras seperti petir, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Dan yang kelima, jangan terlalu sering menggunakan headset ya, karena dapat membuat telinga sakit. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.